Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Fitri Anwar, biasa dipanggil Caca dengan NIM 15211171244 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil analisis dan interpretasi studi kasus kedua pada mata kuliah dasar epidemiologi. Kita lanjut saja. Di slide yang pertama ada tabel pertama, yaitu ada tabel yang menjelaskan tentang diagram cedera fatal pada pekerja, karyawan dan wira swasta di Inggris Raya berdasarkan jenis kecelakaan dan kelompok industri yang luas pada tahun 2014 sampai 2015. Untuk tabel yang kedua, ini menjelaskan tentang sama cedera fatal pada pekerja karyawan dan wira swasta di Inggris Raya pada range waktu 2015 sampai 2016. Untuk tabel yang ketiga, ada pada cedera fatal pekerja, karyawan dan wira swasta di Inggris Raya pada range waktu 2016 sampai 2017. Nah, apa sih perbedaan antara tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga? Di sini pada tabel pertama kita lihat bahwa perbedaannya terletak pada tahun 2014 sampai 2015. Di sini pada pekerja yang ditandai dengan warna oranye, untuk karyawan bisa ditandai dengan warna abu-abu dan juga wira swasta ditandai dengan warna kuning. Bisa kita lihat secara jelas bahwa yang mendominasi terjadinya fatal injuries atau cedera fatal pada pekerja yang ada di Inggris Raya lebih dominan kepada pekerja dan juga lebih dominan kepada yang kuning, yaitu yang wira swasta. Jadi untuk tabel yang pertama ini lebih didominasi kecelakaan atau fatal injuries pada pekerja dan juga wira swasta. Pada tabel yang kedua, kita lihat bahwa masih dengan pekerja dan juga yang kedua ini lebih dominan abu-abu atau pada karyawan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada tabel industri dengan range waktu 2015 sampai 2016 ini, fatal injuries atau cedera fatal didominasi oleh pekerja dan juga karyawan. Pada tabel yang terakhir, yaitu tabel ketiga, bisa kita lihat bahwa yang mendominasi kecelakaan pada fatal injuries pada kali ini didominasi oleh pekerja dan juga wira swasta. Karyawan. Jadi pada tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga ini memiliki range waktu dan range hasil fatal injuries yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan data pada di atas tadi, dapat diketahui banyak faktor atau penyebab terjadinya cedera fatal pada pekerja, baik karyawan maupun wira swasta di Inggris Raya berdasarkan jenis kecelakaan dan kelompok industri yang luas, khususnya pada bidang konstruksi pada periode 2014 sampai 2017 dengan jenis kecelakaan yang beragam seperti kontak dengan mesin yang bergerak, ditabrak dengan bergerak, termasuk terbang atau jatuh, ditabrak oleh kendaraan yang bergerak, terbentur sesuatu yang tetap atau tidak bergerak, terluka saat memegang atau mengangkat atau membawa barang, tergelincir, tersandung atau jatuh pada ketinggian yang sama, jatuh dari ketinggian, terjebak oleh sesuatu yang runtuh atau terbalik, tenggelam atau sesak nafas, terkena atau kontak dengan zat berbahaya, baik terpapar api, terpapar ledakan, terkena listrik atau pelepasan listrik, terluka oleh binatang, tindak kekerasan, jenis kecelakaan lainnya. Bisa kita lihat bahwa kehilangan kerja mempunyai faktor atau penyebab kecelakaan kerja yang sama besar jumlahnya. Bisa kita identifikasi bahwa faktor atau penyebab kecelakaan kerja ini beragam ya. Contohnya adalah terjatuh atau terpeleset. Untuk faktor yang lain mungkin ada cedera otot, tertimpa objek, cedera karena gerakan repetitif atau mengulang,
Selanjutnya mungkin terkena faktor luka atau gores, menghirup gas beracun, terpapar suara bising, dan lain sebagainya. Bisa kita simpulkan bahwa kita tidak tahu, kita tidak akan pernah tahu kapan suatu kecelakaan kerja dapat terjadi. Namun kita bisa mengantisipasi dengan melakukan tindakan preventif, yaitu dengan cara wajib mengikuti protokol keamanan bekerja untuk melindungi diri sendiri dan mengurangi resiko kecelakaan tersebut. Ada juga untuk memastikan pula tak pernah absen mengenakan alat pelindung diri atau APD jika diperlukan, dan kita harus mematuhi instruksi dalam mengoperasikan perkakas berbahaya seperti alat berat juga harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Selain itu, kita bisa mengantisipasi kecelakaan kerja. Lingkungan tempat bekerja juga harus punya sistem keselamatan darurat seperti alarm dan titik kumpul aman apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam atau kebakaran. Mungkin dari saya cukup sekian. Sebagai analisis dan interpretasi studi kasus 2 dasar epidemiologi saat pada kali ini, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.